Setelah kita analisa, ternyata ada yang salah. Bukan karmanya dia, tapi ada Eksternal, bukan? bukan eksternal, Bukan eksternal juga. bukan eksternal, masih dalam konteks internal, bukan bagian dari karma, tapi ada jalur yang terputus. Kalau sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi kok tidak tembus-tembus. Nah, Seperti itu. Nah, kalau tidak tembus-tembus ini saya sudah berdoa, disuruh berdoa 40 hari, saya sudah berdoa 40 hari. Saya disuruh berpuasa 40 hari, saya sudah berpuasa 40 hari. Mengaktifkan spirit guide dan seluruh kapasitas supaya bisa lebih mengcover dan membantu dia, melindungi. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman ini pada mbak-mbak ini. Apakah ada cara memperlancar rezeki dengan konsep-konsep sampean ini? Ada. Nah, seperti apa ini mbak? Gini, lebih tepatnya sih ke arah mindset ya. Jadi kalau orang bilang bahasa klisenya adalah positive thinking, kalau kita menganggap bahwa itu sudah biasa dan segala macam, ya memang itu salah satu cara juga untuk membangun mindset kita, lebih tepatnya untuk mengafirmasi diri kita supaya energi aura positifnya kita bisa lebih terpancar sehingga itu bisa narik rezeki ke kita. Salah satunya juga dengan memperbaiki kualitas spiritual, berpuasa, berdoa, bermeditasi, dan kembali lagi jangan minta ke yang lain selain kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetap ujung-ujungnya juga kembali lagi kita mintanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kadang-kadang ada halangan dari dalam diri kita yang rasanya kita kok sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi kok tidak tembus-tembus. Seperti itu. Nah, kok tidak tembus-tembus ini saya sudah berdoa, disuruh berdoa 40 hari, saya sudah berdoa 40 hari. Saya disuruh berpuasa 40 hari, saya sudah berpuasa 40 hari. Itu berarti ada yang salah dengan cara kita berdoa, dengan cara kita berpuasa. Sedangkan ketika orang mau membersihkan diri untuk membuka pintu rezeki itu tadi, artinya benar-benar bersih. Jadi ketika kita berpuasa juga mindsetnya yang dibangun, harus ada yang ditata di mindsetnya kita. Ketika kita berpuasa, katakanlah ketika kita berpuasa, itu bukan cuma menahan lapar dan menahan haus, tapi ada hal yang harus kita tahan di situ. Contohnya emosi. Emosinya harus ditahan. Terus pikiran-pikiran yang buruk juga harus ditahan. Ketika kita berpuasa dan berdoa untuk buka pintu rezeki, emosinya harus ditahan, pikiran-pikiran yang buruk itu harus ditahan, mindsetnya harus ditata. Jangan ketika kita berpuasa untuk katakanlah menarik rezeki, tapi mindsetnya kita udah berpikiran, ini nggak mungkin berhasil, ini kayaknya susah dan segala macam. Jadi itu yang harus ditata. Jadi harus seimbang antara puasanya, doanya, dan juga penataan pikirannya. Kadang kan kita tuh rezeki itu ada, tapi kita merasanya kurang. Nah, itu juga bagian dari rezeki yang mau datang itu akhirnya terhambat. Itu satu. Terus yang kedua, gimana hubungan kita dengan orang tua? Itu juga sangat mempengaruhi rezeki. Kalau yang punya pasangan, gimana hubungan kalian dengan pasangan? Itu juga sangat mempengaruhi rezeki. Ketika hubungan dengan pasangan baik-baik saja, dengan orang tua baik-baik saja, mungkin di ibadah ibadah yang kurang, itu juga mempengaruhi rezeki. Oke, semuanya sudah baik-baik saja. Ada faktor eksternal dan internal ya kalau kita ngomong biasanya ya.
Kalau faktor internalnya kita sudah baik-baik saja, sudah oke, orang tua baik-baik saja, hubungan dengan orang tua baik-baik saja, hubungan dengan pasangan saling ada keterbukaan satu sama lain, tidak ada yang disembunyikan, terus ibadah juga sudah bagus, tapi kok masih seret ya? Iya. Nah, itu kita harus menganalisa lagi. Ada apa gitu. Internal sudah bagus, berarti ada eksternal yang kurang bagus. Kerja keras sudah, ibadah sudah, orang tua sudah, internalnya kita sudah sudah bagus, sudah oke. Kita cari tahu eksternalnya kenapa. Jadi harus diobservasi dulu. Iya. Sebelum benar-benar kita mau melakukan apa ya, katakanlah tatanan cara untuk membersihkan energi itu tadi supaya pintu rezekinya lebih terbuka, sebaiknya observasi dulu. Berarti ada ritual Mbak ya? Atau tata cara bagaimana? Bukan ritual ya, tapi lebih ke tata caranya aja. Bisa dijelasin nggak Mbak? Kalau mau tahu nih tata caranya seperti apa sih? Kalau di aku pribadi sih lebih ke, jadi gini, kita kan punya teman ya, punya teman. Misalnya tentang dagang atau tentang usaha gitu. Kita sudah usaha maksimal untuk memperlancar usaha bisnis kita, terus ternyata kok seret banget sih, kok susah banget sih jalannya dan lain sebagainya. Padahal usaha sudah maksimal, internal sudah oke gitu. Aku biasanya lebih ke minta tolong sama teman-teman, tolong dong main ke rumah, minta tolong ke teman-teman untuk merasakan ada yang salah nggak dari rumah. Orang tua juga ada yang salah nggak dari rumahku gitu. Kan nanti ada banyak masukan dari kok rumahmu rasanya kayak gini, kok kayak gini. Nah, biasanya yang paling peka itu orang tua. Ketika terutama ibu ya, kalau masih ada ibu. Biasanya yang paling peka itu orang tua atau anak kecil. Nah, itu ketika beliau mengutarakan apa yang beliau rasakan atau apa yang beliau petunjuk yang beliau dapat, itu jangan diabaikan. Tapi digali lagi, kenapa, ada apa. Nah, ketika sudah banyak opsi-opsi dari teman-teman atau dari keluarga, dari orang tua itu mengatakan seperti ini, nah barulah diambil sikap untuk harus bagaimana, misalnya harus dibersihkan atau itu dari diri kita sendiri, itu digali lagi penutupan rezeki atau seretnya rezeki ini dari karma yang kita lakukan atau dari kiriman. Jadi nggak harus langsung disikapi, oh ada yang nggak suka nih, oh ada yang ngirim nih, nggak, jangan. Itu sudah bagian dari negatif gitu, bagian dari pikiran-pikiran negatif. Jadi digali lagi apa yang sudah kita lakukan. Biasanya ya kayak misalnya kita sudah berada di titik bagus, terus dari kesombongan kita itu juga bisa menjatuhkan kita. Terus dari kita nyakitin hati orang lain walaupun dari segi ucapan. Nah, itu kan bagian dari karma kan. Ibarat kalau orang Jawa itu ngomongnya keserimpet kentole dewe gitu. Nah, itu juga bagian dari karma, itu juga bisa mempengaruhi rezeki. Itu diobservasi lagi. Nah, kalau misalnya sudah mentok di oke, aku sudah gini, nggak ada nyakitin orang, pasti kan Tuhan kasih petunjuk lah ya. Terus ternyata dari eksternal ada yang nggak suka, ada yang entah itu lawan bisnis, entah itu temen yang ya nyun sewu ya, kadang-kadang kalau temen kan di depan kita baik banget gitu kan, ternyata di belakang ada iri dan lain sebagainya. Itu juga bisa nyeretin rezeki atau memperlambat rezeki. Nah, itu baru kita lakukan pembentengan seperti itu. Oke. Tadi kan udah dijelasin dari tadi Mbaknya esensi dari puasa ya. Tadi sempat ada omongan dari Mbaknya, ada ini caranya, salah satunya tirakat. Untuk tirakat sendiri ini, bagaimana sih Mbak ritualnya dan tata caranya seperti apa? Tirakat itu gini, tata caranya itu setiap orang nggak bisa sama. Beda-beda. Tergantung berat dan ringan kasusnya. Sesuai kebutuhan lah ya. Ya, dan sesuai kebutuhan. Kadang ada orang yang memang dia cukup dengan berpuasa selama 9 hari. Ada yang memang harus sampai 41 hari dan itu diulangi terus-menerus. Ada yang dia cukup dengan berpuasa sama 9 hari, doanya juga cuma satu macam. Ada yang dia selama 9 hari ini tapi dalam 24 jam, 24 kali 9 hari ini dia harus berdoa terus. Banyak kayak wiritan terus ya, nggak boleh putus, itu ada yang seperti itu. Tergantung kebutuhannya masing-masing.
Ada yang misalnya dia nggak boleh, dia harus karena apa ya, energinya dia yang cukup panas dan itu juga bisa menghambat rezeki masuk, seperti keangkuhannya, kesombongannya. Itu kan panas kan energinya dia. Nah, itu untuk menghilangkan energi panas dari dalam dirinya sendiri. Ada yang eh, si seseorang tersebut itu nggak boleh apa ya, jadi vegan gitu loh, nggak boleh makan yang berbau daging Hewani ya? iya hewani. Kenapa kok nggak boleh yang berbau hewani? Karena mau nggak mau apa yang kita makan juga akan mempengaruhi energi yang ada dalam diri kita, seperti itu. Jadi kayak pengosongan gitu loh. Itu sesuai dengan apa Mbak? Kalau boleh tahu, misalkan mau vegan, itu harus dilihat dari auranya atau harus dilihat dari wetonnya atau bagaimana? Macam-macam sih, ada yang dari weton, ada yang dari aura, ada yang dari karakter. Dari karakter kebiasaannya dia seperti apa. Jadi kayak ada yang orang emosian, orangnya congkak, angkuh, sombong, terus tiba-tiba dijatuhkan. Nah, dari situ kan terlihat kan, walaupun wetonnya apa gitu, walaupun auranya juga sebenarnya sudah bagus. Nah, dari karakternya dia ini yang menentukan dia harus melakukan tirakat apa. Gitu, tergantung observasi ya. Iya, tergantung. Ada nggak salah satu contoh kasus mungkin ya? Ada salah satu contoh kasus yang mungkin pernah ditanganin. Bisa nggak diceritakan Mbak? Dari secara ritualnya, tata caranya sampai keberhasilannya ada? Ada. Jadi aku pernah dapat satu apa ya? Jangan disebut pasien ya. Rasanya kayak dokter. Anggap aja bukan gitu ya. Jadi pernah dapat salah satu klien. Waktu itu sih posisinya di masa pandemi. Tahu sendiri kan masa pandemi, semua usaha serba tutup, terbatas. Ya, geraknya kita juga terbatas, akhirnya juga imbasnya juga di perekonomian dan segala macam kan. Kebetulan salah satu klien ini tuh adalah teman gereja. Karena kebetulan saya Katolik, jadi teman gereja. Orang tuanya minta ke saya, intinya minta apa ya, kayak tata caranya gimana supaya anaknya itu bisa keterima kerja. Karena anaknya sudah lulus kuliah itu sekitar 2 tahunan. Itu gimana caranya supaya keterima kerja. Di situ saya analisa dulu, kita observasi dulu. Ini apakah ada hambatan dari apa ya, katakanlah kayak dosa pribadinya dia ke orang tua. Itu satu. Setelah dilihat, memang ada kesalahan yang dilakukan, tapi itu tidak terlalu berimbas. Maksudnya tidak terlalu ngefek. Terus akhirnya dilihat lagi dari sisi yang lain, apakah ada gangguan dari pihak eksternal. Ternyata tidak ada, nggak ada dari gangguan pihak eksternalnya. Akhirnya pada waktu itu cara yang saya suruh ke dia, yang saya sarankan ke dia itu selama 9 hari, selama 9 hari berturut-turut, bukan 9 hari, selama 21 hari. Jadi selama 21 hari, 1 kali 21 hari, itu saya minta dia, saya sarankan untuk berdoa, karena di Katolik ada doa, ada rosario. Itu saya minta ke dia untuk dalam 1 hari itu dia harus bisa menyelesaikan 50 kali putaran rosario. Jadi wiritan, kalau orang yang di Islam bilangnya wiritan, sebanyak 50 kali rosario selama 21 hari. Jadi rosario itu kan ada 50 butir. Jadi dalam 1 hari dia harus bisa menyelesaikan sekitar 50 kali 50 sekitar 1000 butir rosario itu. Dan itu dia lakukan selama 21 hari dan hasil akhirnya dia diterima kerja. Oh gitu ya. Berarti itu nggak ada puasa ya Mbak? Itu tanpa puasa. Tanpa puasa ya? Tanpa puasa, karena kita observe, kita lihat beban yang dia tanggung juga tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Jadi akhirnya tanpa puasa, kita minta selama 21 hari untuk berdoa. Oke. Apakah ada case lain yang istilahnya ritualnya lengkap ini? Pernah nggak menghadapi itu Mbak? Nah, sedikit cerita ya, ini masih baru-baru ini sih. Ada salah satu teman yang mengatakan bahwa rezekinya lagi gak bagus, sedangkan dia punya tanggung jawab, dia sebagai tulang punggung.
setelah kita analisa ternyata ada yang salah. Bukan karmanya dia, tapi ada Eksternal, bukan? Bukan eksternal. Bukan Bukan. eksternal juga. bukan eksternal, masih dalam konteks internal, bukan bagian dari karma, tapi ada jalur yang terputus. Apa ya, hubungan dia dengan leluhurnya yang terputus. Yang pada akhirnya dia ketika dia melangkah dia seolah tidak punya pegangan. Jadi dia kayak diombang-ambing gitu. Usaha gini salah atau tidak menemukan titik temu, tidak menemukan apa ya, tidak menemukan hasil, terus pindah ke sini usaha lain tidak menemukan hasil lagi, usaha lain tidak menemukan hasil lagi. Ketika dia cerita ke kita bantu dengan kita mencari tahu, karena ada jalur yang terputus ini tadi, kita mencoba untuk menyambung benang-benang yang terputus ini tadi. Nah, ketemulah salah satu leluhurnya itu datang ke kita, ngomong intinya bahwa dia ini Jawanya ya, dia ini putuku atau dia ini cucuku, tapi dia tidak pernah datang ke aku, dia tidak pernah sowan ke, tidak pernah mengunjungiku. Jadi benar-benar hubungan seolah-olah dia memutus hubungannya denganku gitu. Bukan dia yang memutus tapi orang tuanya. Ya dari pihak bapaknya yang memutus, sedangkan ibunya tidak tahu apa-apa sama sekali. Akhirnya kita menyarankan untuk dia datang ke tempat leluhurnya. Ada 3 tempat yang kita nggak perlu sebut ya. 3 tempat itu dia datangi, dan untuk menebus itu supaya dia lebih kuat lagi. Jadi kalau orang Jawa itu kan kalau lahir itu kan mengenal sedulur papat itu ya. Sedulur papat Limo Pancer, adanya Yamong, Kaki Among juga, atau spirit guide. Kalau bahasanya sekarang kekiniannya itu, bahasa milenialnya itu spirit guide. Nah itu kalau terus ada yang sedulur papatnya itu masih nempel, masih mengcover dia. Tapi kenapa dia masih terombang-ambing? Karena tidak ada bimbingan atau tidak ada yang menguatkan. Akhirnya kita minta dia untuk sowan ke leluhurnya yang sudah terputus itu. Nah, ketika dia sudah sowan, dari pihak leluhur inilah yang memberi solusi untuk dia harus melakukan tirakat untuk menguatkan mengaktifkan spirit guide dan sedulur papatnya dia, supaya bisa lebih mengcover dan membantu dia, melindungi, menjaga, dan membantu dia dari segi cara dia mencari rezeki. Akhirnya tirakat apa yang harus dia lakukan ditunjukkan. Dia harus puasa apit. Puasa apit itu puasa weton yang sebelum, saat hari weton, dan sesudah. Jadi 3 hari. Dan ada karena teman kita ini dia muslim, ada amalan yang juga harus dia lakukan sebagai zikirnya ketika dia berpuasa. Itu sampai 7 kali. Nanti di hari bukan di hari ke-7 sih, di waktu yang ke-7 itu ada penebusan. Penebusan itu biasanya kayak apa ya? Kayak syukuran gitu loh. Yeah. Nah, kayak syukuran, kayak bikin tumpeng atau apa gitu. Jadi seperti lahir kembali, itu bukan lahir kembali sih, yang mengaktifkan dan menguatkan si spirit guide dan sedulur papatnya itu, memurnikan energinya lagi. Ya, memurnikan energinya. Jadi di puasa weton yang ke-7 itu ada yang namanya bancaan lah. Tasyakuran gitu, bancaan tumpeng. Nah, biasanya kalau bancaan tumpeng itu juga kita hitung lagi dari wetonnya. Kalau orang Jawa bilangnya saat. Dari wetonnya, dari bulan apa dia selesainya, dan bancaannya di situ apa aja, itu apa yang harus dia butuhkan, terus ubur rampe ya istilahnya, itu apa aja, seperti itu. Nah, bahkan ketika sebelum selesai di ke-7 kalinya, masih di beberapa kali, 4 ya, masih 4 kali dia melakukan puasa apit itu. Jadi kalau puasa apit atau puasa apit weton itu kan nggak setiap hari atau setiap minggu.
ada kadang 1 bulan itu ada, kadang enggak, Ada nggak ya? gitu kan. Nah, ketika dia jalan keempat kalinya, itu dia sudah mulai terbuka, mulai terbuka, Terbuka auranya atau apa? jalan Terbuka. rezekinya jalan dia. rezeki. Terbuka jalan rezekinya dia, tapi dia tidak boleh terlena di situ. Kadang-kadang kalau sudah terbuka rezekinya, Akhirnya terus keluar terlena. kewaspadaan. lupa. Nah, ketika lupa berarti dia harus mulai dari awal lagi. Begitu ya. Nah, sudah keempatnya itu dia sudah mulai terbuka rezekinya pelan-pelan, tapi dia meneruskan itu, meneruskan sampai di di yang ketujuh kalinya. Nah, yang ketujuh kali itu dia lupa, nggak tasyakuran. Dia bilang, oh iya mbak, aku lupa nggak tasyakuran ini ya apa. Ya Mulai lanjut lagi. lanjut aja puasamu sampai kamu siap untuk tasyakuran tadi. Karena waktu itu yang pertama dia lupa, yang kedua ibunya sakit, yang akhirnya kan dia nggak ada prepare untuk bisa tasyakuran itu tadi. Nah, akhirnya dia ke yang ke-9 dia baru tasyakuran. Pokoknya selama tasyakurannya itu belum terlaksana, dia harus tetap puasa, harus tetap menjalankan tirakatnya. Jadi kayak tasyakuran itu bagian dari penebusannya dia. Gitu ya. Ya, nah setelah itu kalau misalnya dirasa sudah finish, maksudnya dia sudah cukup dengan hasil yang dia dapat, dia sudah bersyukur dengan hasil yang dia dapat, ya sudah selesai. Tapi jangan pernah memutus hubungan dengan leluhur. Tetap acara sowan, acara ziarah itu tetap jangan pernah putus. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu dirutinkan, misalnya tiap malam hari apa gitu dijadwalkan untuk ziarah, jangan sampai dalam 1 bulan ini lepas. Kalau 1 minggu dijadwalkan untuk ziarah, ya harus 1 minggu, dalam 1 minggu itu harus ada, jadi harus rutin, nggak boleh lepas. Setelah keinginannya sudah terkabul nih ya, apakah ini harus tetap dilakukan terus puasa Apit ini? Nah, makanya tadi tak bilang kan, sudah tak jelasin di awal tadi, bahwa ketika dia sudah merasa cukup, sudah merasa bersyukur dengan apa yang dia dapat, pencapaian yang dia dapat, ya sudah, selama dia sudah melakukan tasyakuran atau penebusan itu tadi selesai, nggak perlu puasa lagi, tapi jangan pernah memutus hubungan dengan leluhur. Jadi dalam 1 bulan, misalnya sempatnya 1 bulan sekali, ya jangan sampai enggak gitu. Jadi 1 bulan sekali lakukan. Kalau misalnya maunya 1 minggu sekali, 1 minggu sekali tetap lakukan. Tapi kalau mau puasanya lagi karena sudah terbiasa dan ingin lebih lagi, ya lakukan lagi sampai masa ketujuh di tasyakuri lagi, seperti itu. Tapi kalau sudah selesai di situ ya sudah, tidak apa-apa. Terus kalau misalnya ternyata ketika sudah menyelesaikan puasa itu terus apa yang dia harapkan itu lebih gitu ya, mendapatkan lebih, ya itu bagian dari bonus dari apa yang sudah dia lakukan. Ada lagi sih sebenarnya, kalau buat teman-teman yang down banget gitu, yang merasa bahwa gak beruntung banget sih hidup ini gitu kan. Betul Pak, itu Pak. Sering terjadi. Ayolah kita coba untuk komunikasi dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan keadaan, kita menerima. Jadi kalau doa itu harus berkembang. Doa yang tadinya kalian meminta, benar-benar meminta banget sama Tuhan, ya Tuhan aku kasih ono gini-gini, ya Tuhan aku lepaskan dari kesulitan ini gitu, lepaskan dari kesulitan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Ketika kalian sudah mencoba untuk meminta dengan sungguh-sungguh, lepaskan. Ya Tuhan, aku ridho dengan takdirmu, aku ridho dengan pilihanmu. Dan kita yakinkan pada diri sendiri bahwa aku ikhlas menerima apapun yang Tuhan kasih. Bersyukur Pak. Iya, bersyukur. Terus tanamkan pada diri kita sendiri, tanamkan pada hati kita sendiri, pada pikiran kita sendiri bahwa aku bisa. Jangan pernah bilang aku iso gak yo, aduh kok berat ya, jangan Putus asa. aku iso, aku bisa gitu. Jadi tanamkan pada diri kita sendiri, tanamkan pada pikiran kita sendiri, masukkan ke dalam alam bawah sadar bahwa kita bisa, dan ridho dengan apa yang jadi ketetapan Tuhan. Ikhlas, terus setiap kali mau tidur,
bilang sama Tuhan, Tuhan aku siap dengan apapun yang Tuhan kasih ke aku. Terus kita juga lahir itu kan nggak sendiri tuh. Tuhan membekali kita. Tuhan tuh baik loh. Tuhan membekali kita itu ketika kita lahir itu ada temennya. Ada spirit guide-nya kita yang biasa kalau orang Jawa bilangnya nyai among kaki among. Ada sedulur papatnya kita. Nah, kenapa kita nggak coba komunikasi sama mereka buat bantu kita daripada kita harus kerjasama dengan makhluk ya toh, kerjasama dengan saudara sendiri gitu loh, kerjasama dengan saudara yang sekandung yang lahirnya itu bareng sama kita di hari yang sama, ngomong sama mereka walaupun aku kan nggak ketok sih delok dulurku dewe gitu kan, ya walaupun kamu nggak kelihatan, walaupun kamu kayak ngomong sendiri kayak orang gila, setiap mau tidur tuh ngomong ajaan ngomong, ya apa dulur emang ngono aku iki gitu loh, kasarnya seperti itu ya. Emang ngono aku ndonga njaluk nang pangeran, emang ngono aku mlaku sak mlaku diki usahaku golek rezeki, tulung ngono aku lek ono sing Allah mampir nang aku ibaratnya. Kalau ada barang-barang yang tidak baik mau datang ke aku, tolong aku dibantu untuk keluar dari masalah-masalah itu. Kalau ada yang mau nyakitin aku, tolong aku dibantu, diingatkan supaya aku bisa menghindar. Jadi kita punya saudara kita yang lahir bareng sehari sama kita ajak komunikasi, terus mau tidur kita doa, kita minta sama Tuhan, kita ridho dengan ketetapan Tuhan, kita ikhlas, kita bersyukur dan tanamkan pada diri sendiri bahwa kita bisa. Jadi afirmasi ke diri kita sendiri bahwa aku bisa. Terima kasih pada mbak-mbaknya sudah bersedia kita tanya-tanya di sini. Rahayu. Rahayu. Salam satu hati.